lanjutkan berikutnya tentang bagaimana kita belajar mengurangi perilaku anak yang sering minta perhatian kita sebagai orang tua. Itu sebagai salah satu wujud perilaku buruk anak yang sengaja memang ingin meminta perhatian kita dengan melakukan hal yang buruk seperti yang ada di dalam film ini. Kita lihat bersama-sama. Nanti silakan dipelajari apa pesan yang disampaikan ya. Dari film yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, kira-kira pesan yang ingin disampaikan apa yang bisa Ibu terima tentang apa? Bagaimana? Ayo, jangan malu-malu. Gimana kira-kira itu? Itu ada Bu Lili sebagai ibunya, kemudian anaknya Ita. Merengek-rengek, nangis, minta dibelikan boten sama Bu Lili? Nah, kenapa kok nggak dibelikan ibu-ibu? Supaya biar nggak kebiasaan. Bisa. Terus apalagi ibu? Tidak selalu menuruti kemauan anak. Karena apa? Seandainya perilaku anak yang sengaja diperlihatkan kepada orang tua itu untuk mencari perhatian kita, selama tidak membahayakan, boleh kita abaikan, kita acuhkan supaya tadi tidak menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai orang tua kita diharapkan juga bisa memilah ya, mana perilaku anak yang sengaja meminta perhatian kita atau tidak, atau yang membahayakan, itu kita harus bisa memilah. Seperti contohnya tadi kita yang minta es lilin, ya, contohnya es lilin mungkin ya, itu kepada ibunya tapi tidak diberikan, malah diajak ke suatu tempat melihat burungan, dialihkan perhatiannya. Jadi kalau sudah lihat barang lain kemudian dia tertarik, bagaimana kepada esnya tadi? Lupa. Nah, pernahkah ibu alami pada putra-putri ibu seperti itu? Pernah minta sesuatu tapi tidak ibu berikan, malah dialihkan pada yang lain, diajak lihat Upin Ipin mungkin, atau diajak nonton kereta berjalan, atau dibawa ke belakang lihat sapi, ayo lihat sapi. Ada yang seperti itu? Pernah ya? Iya. Nah, itu salah satu contoh mengantisipasi perilaku anak yang buruk yang sengaja minta perhatian orang tua ya. Selanjutnya ibu-ibu, kita coba diskusi di buku pintar itu halaman 43. Silakan dibuka. Kita buat ini 2 kelompok ya. Ini saya bagikan. Di situ ada juga cerita A, kemudian C. Silahkan dibaca ibu-ibu. Nah, kira-kira ketika putra-putri jenengan sama seperti ini ya, Agunda, itu silakan dibaca berperannya. Misalnya di dalam tokoh cerita itu kan ada, kalau cerita A ada Agus. Nah, siapa yang jadi Agus di situ? Cerita A, cerita B, cerita C, masing-masing punya kasus yang berbeda. Di situ orang tua mempunyai tindakan ya, bagaimana mengantisipasi anak yang mempunyai perilaku buruk istilahnya. Coba yang cerita Abu Keke ya, silahkan dibaca. Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal, lalu masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor. Itu jika anak dengan Agus melakukan perbuatan seperti cerita itu. Dia dari luar, kakinya kotor, ibu habis ngepel, masuk rumah dalam kondisi kaki kotor, kira-kira gimana? Marah, bukan? Marah ya. Nah,
jujur marah, Iya. tapi di sini sebagai orang tua harus bisa menahan emosi. Kemarin kan sudah belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi harus menahan emosi, tidak boleh kekerasan. Salah satu caranya yang disebutkan tadi, bagaimana Bu Lili memberi sikap. Agus yang pertama, Membersihkan lantai yang kotor. dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi karena merasa sudah mengotori lantai yang sudah dipel ibunya, ya itu harus dibersihkan. Itu salah satu bentuk sanksinya. Seperti itu. Yang kedua, boleh Agus Tidak boleh lagi bermain keluar. salah satu sanksi juga. Boleh dilakukan seperti itu ibu-ibu? Berbahaya tidak? Kira-kira anak jadi jerah enggak? Iya, jelas. Jerah, jadi takut lagi kan, takut dimarahi ibu kalau pas kakinya kotor masuk rumah dalam keadaan bersih rumah kan, makanya gitu. Terus cerita yang B, ibu? Selama 2 minggu terakhir, Ika sering memukul. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari, Ika sedang menonton TV. Saat itu, Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekat. Jadi dari cerita B itu ibu bisa menyimpulkan bahwa ketika anak kita perasaannya tidak nyaman, ya kan? Ya. Jadi anak berperilaku buruk itu karena perasaannya tidak bahagia. Jadi membuat dia kayaknya kesel gitu. Mau apa sih, cemberut, ya kan? Dari sikap itu kan bisa dipelajari, dilihat anak saya ini kenapa. Oke. Jadi dengan dia memukulkan sesuatu ketika ibunya Bu Lili dengan sebagai Bu Lili menyetrika, kemudian ada kakaknya yang ganggu ketika dia nonton TV, dia marah. Kan ibu terganggu, akhirnya menyuruh Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan Jadi disuruh memikirkan minggir akibat dulu, dari ya. tindakannya. Disuruh minggir dulu. Agus minggir dulu ke sana, diri di situ, menenangkan diri sembari ibu berpikir apa yang akan ibu berikan kepada Agus yang telah mengganggu adiknya. Kemudian si Ita, adiknya yang memukul kakaknya itu tadi, Tidak boleh menonton. tidak boleh menonton TV. Ini salah satu bentuk juga mengurangi perilaku buruk anak. Jadi anak menjadi sadar bahwa apa yang dilakukannya keliru, seperti itu. Dan ini ada lagi film, ibu kita lihat bersama-sama. Kemana sih Dewi? Kasusnya Udah jam berbeda. segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak kalau Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Ibu, itu tadi cerita dari Dewi yang pulangnya terlambat, ya? Seperti itu. Dari cerita itu menurut ibu bagaimana? Setuju atau ada tanggapan lain? Kira-kira kalau jenengan punya putra seperti Dewi pulang terlambat, yang jenengan lakukan sama atau bagaimana? Ayo, monggo Bu, monggo berpendapat, tidak apa-apa. Ini kan kita saling sharing, belajar bagaimana membentuk supaya anak kita menjadi anak yang baik, kan? Menjadi harapan Bapak dan Ibu. Ayo, bagaimana? Kalau saya biasanya sebelum lihat cerita ini ya, Sebelum lihat cerita ini, pasti marah dulu. marah dulu. Ya. Oke. Karena apa Ibu alasannya? Kan mesti ada alasannya. Kenapa Ibu marah? Ya, Mungkin saking emosinya Iya. kan. belum bisa mengendalikan emosi, terus karena Terlalu sayang, Ya. ya. Mungkin Eman, begitu, ya. ya. Kenapa nanya iya, boleh. Terus Ibu yang lain bagaimana? Sama, setelah kan pasti marah dulu. marah duluan. Nah, setelah lihat film ini dan lihat flip chart ini ya, tadi kan di pembelajaran awal itu disampaikan bahwasannya kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Ini kan, nah, dari sekarang kita mulai belajar. Jadi kalau ada kasus yang demikian dialami jenengan, jangan dimarahi dulu, didudukkan tadi itu kan ya, disampaikan dengan santun, ditanyakan rasa khawatirnya ibu. Tadi tidak langsung dimarahi kan? Iya. Langsung, ibu kok terlambat, ibu khawatir sekali. Nah, kamu kok baru pulang gitu. Tapi sebelum itu mungkin ibu sudah pasang pinggang dulu ya dengan
Nah sekarang tidak boleh, harus bisa menahan emosi karena anak yang sudah mulai beranjak dewasa itu insya Allah kalau diberikan kata-kata yang bijak, santun itu bisa diterima itu, daripada dengan kekerasan emosi, dengan kata-kata yang disampaikan kesalahannya di mana, apa yang telah kamu lakukan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa gara-gara dia pulang terlambat, biasanya bantu adiknya, karena mengerjakan PR-nya jadinya tidak dikerjakan seperti itu. Nah, salah satu yang bisa diambil juga sebagai orang tua, kita harus bisa menjelaskan seperti ini, menjelaskan akibat perilaku buruk anak tadi. Jadi ketika Dewi pulang terlambat, apa yang terjadi? Dia tidak bisa membantu menyelesaikan PR adiknya, membuat cemas orang tua seperti itu. Kemudian didudukkan bersama, meminta pendapat anak, menentukan sendiri kalau dia berbuat salah seperti itu bagaimana, apa peraturan yang seharusnya disepakati. Jadi anak dengan orang tua di sana membuat kesepakatan. Nah Dewi tadi dari film itu sudah menyanggupi kalau ada apa-apa dia akan memberitahu dan meminta izin, berjanji pulang sebelum jam 6, kemudian bisa membantu PR adiknya. Kemudian berikutnya, sebagai orang tua dari film itu tadi, kita juga bisa memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi Dewi ketika melakukan tugas di luar rumah ya, jam berapa itu dia sudah punya komitmen sendiri, janji pada dirinya. Kalau dia lewat jam 6 kira-kira bagaimana? Dia mungkin akan malu, ya Bu, dengan kesepakatan yang dibuat dengan orang tua. Sehingga kebebasan yang diberikan orang tua dia tidak akan menyalahi, insya Allah seperti itu. Dari sini bisa dipahami Bu-Ibu? Ya. Dipraktekkan, nggih? Ya. Jadi kalau putra-putrinya melakukan perilaku buruk yang meminta perhatian orang tua, tidak usah dimarahi, tidak usah dikerasi. Sekiranya tidak membahayakan dirinya dan orang lain, sebaiknya diacungkan, diabaikan, dialihkan pada hal yang membuat dia tertarik sehingga dia lupa. Kemudian kalau perbuatan yang membuat orang tua cemas seperti ini, dijelaskan akibat buruknya apa pada anak, kemudian duduk bersama ya, cari kesepakatan seperti apa peraturan yang bisa disepakati antara orang tua dan anak seperti itu. Kemudian memberikan kebebasan pada anak. Iya. Seperti itu dulu Ibu-ibu ya. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya nanti kita akan pelajari hal lain lagi yang berkaitan dengan anak. Seperti itu, terima kasih.